Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,61%. Dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin dominance terjadi peningkatan sebesar 0,10% dan penurunan volume sebesar 14,29%. Nah, kalau kita lihat di sini peningkatan Bitcoin dominance yang seperti sekarang menunjukkan bahwa altcoins drop lebih parah dibandingkan dengan BTC in general ya. Dan sayangnya BTC kita bisa lihat di sini dia di 26.800-an. Berarti ya secara struktur not doing good ya. Ada kemungkinan dia bisa ke-reject oleh MA20. Untuk detailnya kita akan bahas detail di belakang. Sekarang kita akan masuk ke economic calendar, kita geser ke GMT plus 7 seperti biasa. Dan untuk hari ini kita bisa lihat ya, tanggal 13 Oktober hari Jumat. Untuk hari ini itu dari US ada yang penting atau enggak, dan ternyata hari ini enggak ada bintang 3, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Coba kita cek lagi ya. Yes, hari ini nggak ada bintang 3 dari US. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, untuk besok hari Sabtu lebih parah otomatis ya. Seperti biasa nggak ada bintang 3, jadi hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke news. News ini datang dari Indonesia ya, di mana di sini Indonesia menyatakan bahwa mereka ini sedang melakukan blockchain trials untuk public services ya. Jadi digunakan untuk ya oleh pemerintah lah lebih tepatnya ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya, setelah Indonesia ini baru saja melaunch dari crypto exchange yang di government back ya. Nah, dia semakin ingin menjadi one of the leaders untuk Web3 technology ya. Nah, according to Sabandar, ini Sabandar ini tuh Grace Sabandar ya, dia ini co-founder dari Indonesian Blockchain and Metaverse Center atau IBMC. Dia menyatakan bahwa cukup besar dari persentase dari 227 juta orang di Indonesia itu adaptive to new technology menurut dia ya. Nah, menurut gua gini, adaptif tetapi di waktu bersamaan gampang FOMO aja gitu, cuma hype dikit aja gitu ya. Jadi bukan tipe orang-orang yang sebenarnya benar-benar mengadopsi untuk kegunaannya gitu ya. Bisa dibilang kayak contoh gitu, misalkan kita ada app baru gitu. Kadang-kadang kita bukan peduli soal teknologinya enak nih, canggih dan lain-lain gitu. Ujung-ujung orang cuma ngejar-ngejar promo gitu. Jadi adaptif ya lumayan, tapi tergantung promonya menurut gua ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini mungkin lebih penting lagi adalah ya semoga ini bisa benar-benar diadopsi oleh negara sehingga bisa pelan-pelan jadi lebih mainstream di Indonesia ya. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas mengenai setelah halving apa sih Bang ya. Kita lihat datanya dari sebelum-sebelumnya ya. Dari halving pertama ke all time high itu 9.300%. Dari halving kedua ya, ini ke all time high itu mencapai 4.300%. Dan yang kemarin nih halving ketiga, dari halving ketiga ke all time high itu mencapai 700%. Nah, pertanyaannya kita nanti by the time halving di angka berapa? We don't know ya. Maybe mungkin bisa di 40 ribuan, bisa di 30 ribuan, atau jangan-jangan lebih rendah ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini satu trennya adalah dari halving ke all time high, cycle ke cycle makin rendah ya. Jadi ya ini kenapa terjadi? Simple. Alasannya adalah karena memang dari masa ke masa ya Bitcoin semakin berat nih si market capnya. Makin berat market capnya, makin sulit untuk naik dan turun di waktu bersamaan. Nah, kalau kita di sini turun juga kan nih, volatility untuk ke bawahnya dari 86% jadi 84%. Sekarang 77%. Maybe nanti mungkin cuma 60-an atau something. Nah, jadi lagi-lagi sesuai dengan teorinya, semakin besar market cap dari satu aset, semakin sulit untuk naik dan turun ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke Bitcoin. Untuk KTA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini untungnya masih ketahan oleh MA50 ya. Nah, jadi ya PR-nya technically speaking ya oke lah ya, dia minimal bisa berhasil bertahan di atas dari MA50.
Tetapi ya jujurnya sedikit bikin deg-degan ya, karena sudah semakin mau mendekat ke akhir dari minggu ini ya. Kenapa? Karena akhir dari minggu ini seperti yang kita sudah bahas di kemarin-kemarin, apabila terjadi weekly close di bawah dari bull support band, ya siap-siap probability-nya sangat besar untuk kembali mengunjungi 25.411 begitu. Jadi ya harus kita lihat sendiri ya. Dalam 2 hari lebih 21 jam lagi, apakah dia akan weekly close di bawah dari bull support band atau tidak. Ya lagi-lagi masih ada kesempatan ya, kadang-kadang sehari pun bisa buat dia benar-benar berubah total gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kita bisa di sini, sayangnya dia pump dengan luar biasa besar ya. Dia mantul di 105,62 dan menembus lagi MA20. Sangat disayangkan ya. Tetapi masih ada harapan nih. Semoga saja dia lanjut membuat suatu lower high ya, karena kalau kita di sini dia daily close kemarin itu masih di bawah dari struktur sini maupun sini ya. Artinya masih ada possibility ini adalah lower high ya. Terus dia bisa membuat lower low lagi, lower high, lower low, lower high dan seterusnya ya. Tentunya itu harapan untuk semua risk on aset, karena kita bisa lihat ya, setiap kali indeks dolar menguat, apa yang terjadi? Nasdaq turun, S&P turun, Dow Jones turun, ya Bitcoin juga otomatis turun kemarin, walaupun untungnya masih ketahan oleh MA50 gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan buat yang sudah mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada event yang cukup baru ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 September sampai tanggal 20 Oktober. Di sini kita bisa menangkan berbagai macam hadiah. Yang pertama, token senilai 6.600 USD, ada MacBook, iPhone 15 dan juga motor Honda ya. Seperti apa event ini, kita langsung bahas saja ya. Seperti yang gue bahas tadi, grand prize-nya adalah satu motor Honda, dan juga ada satu MacBook MacBook ya, dan juga ada satu iPhone 15 ya. Nah, cara penggunanya seperti apa? Super simple, ini cara bermainnya seperti Wheels of Fortune ya. Tinggal kita dapatkan tiketnya, kita klik mulai dan dia langsung otomatis mutar. Dan ini hanya untuk di Indonesia saja, jadi buat lo yang di luar dari Indo sayangnya tidak bisa mengikuti event ini ya. Dan hanya untuk pengguna yang sudah ter-KYC di akhir acara. Jadi pastikan buat lo yang mau ikutan acara ini KYC dulu ya. Nah, satu peluangnya ini sangat simple buat orang-orang yang masih baru pertama kali pakai Bybit ya. Lakukan deposit perdana dan juga deposit perdananya lebih dari 100 USD, lo bisa mendapatkan satu peluang untuk undian berhadiah. Selain itu juga buat lo yang perdagangan derivatif lebih dari 50.000 USD, secara volumenya juga bisa mendapatkan satu peluang. Satu peluang lagi apabila menembus 100.000, menembus 500.000 dan menembus 1 juta USD bisa mendapatkan 2 peluang dan seterusnya. Ya, jadi mungkin yang paling gampang ini ya, buat lo yang belum punya akun di Bybit boleh pertimbangkan untuk ikutan event ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi spotnya masih sama ya. Tinggal tersisa di buy limit ketiga yaitu di MA50. Untungnya masih ketahan lagi ya. Nah, untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2. Berarti kita sudah dapat posisi long kemarin nih ya. Floating profit sekarang. Target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di MA20 di angka 27.167. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ya. Dia dengan jelas sekarang jebol dari 1567. Jadi untuk posisi spot kita bikin baru. Buy limit pertama di 1519, buy limit kedua di 1434. Dan buy limit ketiga di 1362. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di 1519. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1567 ya. Nah, di waktu bersamaan
Kita bisa juga di sini apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1567 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1519. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini dia juga jebol 49 sen. Jadi untuk posisi spot sekarang baru lagi berarti ya. Buy limit, enggak, ini masih buy limit ketiga ya. Buy limit ketiga masih di 47 sen. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest kedua pada hari ini di 47 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 49 sen. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik, retest 1, retest 2 di 49 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 47 sen. Dan sekarang kita masuk ke Chainlink. Untuk Chainlink kita bisa lihat belum tes ya atau belum retest ke MA20 tetapi sayangnya sudah mulai drop lagi ke bawah. Jadi untuk posisi spot masih sama, buy limit kedua di $6 lebih 87 sen, buy limit ketiga di MA200, di tepatnya di 6,76 ya. Nah, untuk posisi futuresnya, untuk posisi futures apabila terjadi retest 1, retest 2 di $6 lebih 87 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $6 lebih 87 sen. Dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa di sini dia sudah mulai retest ke buy limit ketiga di 17 sen ya. Jadi semoga bertahan ya. Nah, di waktu bersamaan untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest kedua pada hari ini di 17 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 18 sen ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 18 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 17 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk liquidity kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.